Raden Karno adalah contoh ksatria yang berjuang dari bawah, meronta-ronta dalam penderitaan, dan akhirnya menuai keberhasilan. Sejak bayi memang Karno bernasib sial. Konon dilahirkan melalui telinga oleh Dewi Kunti. Karena itu Resi Drwasa memberi nama Karno yang berarti telinga. Bayi itu dibuang ke Sungai Gangga oleh keluarga Mandura karena lahir tanpa ayah. Akhirnya ditemukan oleh Ki Adhirata, kusir kerajaan Astina. Karno kemudian berkelana. Ia diterima sebagai murid Rama Bhargawa. Suatu saat di Astina, Drona mengadakan pendadaran ilmu memanah. Pemuda itu mencoba untuk ikut tampil, tapi Guru Drona menolak karena ia bukan termasuk ksatria Kurawa dan Pandhawa. Di saat itulah tiba-tiba Duryudana mengangkatnya sebagai saudara. Dan ternyata keterampilan memanah Karno tidak kalah dengan Arjuna. Hidup Karno! Hidup Karno! Sorak-sore Kurawa mengumandang. Sejak saat itu nasib Karno berubah. Ia berhak menyandang gelar Raden. Bahkan Duryudana mengangkatnya pula sebagai Adipati Awangga. Maka Karno bersumpah selamanya tetap setia kepada Kurawa. Namun betapapun beruntungnya nasib Karno, Prabu Salya tetap tak menyukai menantunya yang satu ini. Di mata Raja Mandaraka, Karno tak lebih dari seorang sudra sampali. Demikianlah ketika Baratayuda menginjak hari ke-16, Karno menyatakan diri sebagai senopati. Di Pasewakan Agung, Karno meminta Prabu Salya agar berkenan menjadi kusir keretanya. Mendengar permintaan itu, bukan main marahnya Salya. Kurang ajar sekali kau. Bukankah hatimu masih waras bahwa aku ini adalah mertuamu, bentak Salya. Namun karena Prabu Duryudana memohonnya, akhirnya Salya menyadari. Meski begitu, tak urung perang dingin antara mertua menantu itu tetap menjadi hantu di atas kereta. Prabu Salya mau menjadi kusir, dan itu justru menjadi bencana bagi Karno sendiri. Namun apapun yang terjadi,
Hari itu Karno bertekad untuk membuktikan kesetiaannya pada Prabu Duryudana. Itu bukan berarti ia tidak menyayangi adik-adiknya Pandhawa. Sebagai sesama anak Dewi Kunti, jauh di lubuk hatinya Karno tak tega. Namun apa daya, inilah jalan yang terbaik yang harus ditempuh. Sesuai dengan kitab Jitapsara, Kresna menampilkan Arjuna untuk menanggulangi sepak terjang Karna. Ketika kereta perang kedua pihak sudah berhadap-hadapan, atas saran dari Kresna, Arjuna turun dan duduk menunduk di hadapan Karna. "Hai, apa yang si Adi lakukan ini?" tanya Karna. "Mundi dawuh pengendikane Ibu Kunti, Pandhawa akan sangat berbahagia jika Kakang Narpati bersedia berkumpul dengan Pandhawa." Karna mengernyitkan dahinya. Harga dirinya merasa terinjak. Sejak kapan si Adi bisa berujar seperti itu? Ketahuilah wong bagus, hari ini tak ada yang bisa memalingkanmu Kokorno. Sekalipun Ibu Kunti sendiri yang datang ke sini. Harap Kakang Narpati ingat, Pandhawa adalah saudara kandung Kakang sendiri. Tak usah kau berceramah, laksana Badat Sewu. Ketahuilah Arjuna, saat ini kakangmu sedang menjalankan dharmanya sebagai seorang kesatria. Hanya Yayi Prabu Duryudana yang bisa memahami watak-watekipun kakang. Salahkah pun kakang kalau hari ini akan membayar budi baiknya? Arjuna tetap diam. Sudahlah Yayi, kasihanilah kakangmu ini. Kembalilah ke keretamu. Kau adalah lelananging jagat, satriya kinasih para dewa. Ayo, keluarkan semua pusakamu, mantra-mantra ajianmu. Kali ini kakangmu Awangga yang akan mencoba kasudiranmu. Duh Kakang Adipati, dosa apa yang bakal aku terima berani melawan kakang sendiri? Tangis Arjuna. Oh Yayi, Yayi kadangipun kakang. Lihatlah, kehadiranmu telah ditunggu kembali oleh Kakang Mas Dwarawati. Kumpulkanlah keberanianmu, kokohkan sikap kesatrianmu. Bukankah si Adi adalah seorang satria yang sudah kondang kaloka? Nyuwun pangestu Kakang Adipati, jawab Arjuna. Yo Janaka, bocah bagus. Kukira hanya tangan si Adi yang mampu mengantarkan pun kakang menemukan Kasidan Jati. Akhirnya Arjuna kembali ke keretanya. Tapi karena menghadapi masalah, ketika ia sudah naik ke atas kereta, Salya tetap duduk-duduk saja di bawah. Monggo Rama, perang sudah hampir dimulai, kata Karna. Tapi Prabu Salya tetap diam.
Akhirnya Karna turun kembali. Mohon maaf Rama Prabu, perang sudah hampir dimulai. Arjuna telah kembali. Dengan wajah memerah, Prabu Salya menjawab, "Kukira kau sudah banyak belajar menjadi ksatria sejati. Tapi kau berani petingkrang sebelum orang tua naik. Kau kira siapa dirimu, Inggih, Rama, Kang Putra mengaku bersalah. Di depan anak Prabu Duryudana kau lancang memerintahku sebagai kusir. Setinggi apapun kau, sedikit pun tak sebanding denganku, tahu? Mulai dari pangkat, derajat, ataupun kasudiran perang. Tak usah Janaka, ayo. Sekarang juga aku tantang kau. Meskipun sudah jambul uban, tak akan aku lari darimu." Karna terkejut. Dengan sendepro ia menangis dan merangkul kaki mertuanya. "Duh Rama, tak sedikit pun kawula berpikiran seperti itu. Hanya Paduka yang menjadi pangayoman. Monggo Rama, kawula aturi naik, mengantarkan kematian Kang Putra ke hadapan Nyai Arjuna." Akhirnya Prabu Salya mau juga naik ke atas kereta. Karena sama-sama ahli dalam berperang. Konon peperangan Karna dan Arjuna belum berakhir di hari ke-16. Keduanya masih segar, bugar sampai senja menjelang. Salah satu panah Naracabala milik Karna sempat menyerempet sumping Arjuna. Namun ketika Arjuna akan membalas, keburu trompet perang berbunyi. Sebagai seorang ksatria sejati, Arjuna segera menurunkan jemparingnya. Ia tak ingin dikenal sebagai ksatria yang suka nubruk angger-angger. Kalau itu yang terjadi, tak urung akan menyipratkan noktah hitam di belakang namanya. Jadi, perang di hari ke-16 itu berakhir dengan Arjuna menyimpan kembali anak panahnya.